Cerpen karya Rauda Jambak yang berjudul Surau di Sebelah Masjid. Lelaki yang berdiri di antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga, berdiri atas gundukan tanah bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikannya naik ke mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya, lelaki itu memeluk dan berkata, "Mana yang kau pilih? Hidup subur dan rimbun atau menjadi pepohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati. Hanya tercium aroma wewangi. Malam ini surau begitu sepi. Cuma diterangi sebatang lilin yang hampir padam dihembus angin malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 3. Subuh masih lama. Lelaki itu baru saja mengambil wudhu. Sebelumnya ia tersentak bangun. Mimpi itu datang lagi, tentang seorang lelaki berwajah suci yang tengah memeluk sebatang pohon kurma. Segera ia berdiri lurus ke arah kiblat, sambil mengangkat tinggi kedua tangannya. Setelah itu ia tenggelam dalam kekhusyukannya. Rakaat demi rakaat telah melewatinya. Di sujud terakhir, ia begitu lama mengangkat kepala, sementara angin masih mempermainkan lilin yang terombang-ambing. Suara jangkrik mulai sayup-sayup kedengaran. Sesekali terdengar suara kucing berkelahi, memecahkan sunyi. Angin mulai gelisah. Ia bangunkan lelaki itu bersama derit pintu dan jendela. Nyala lilin mengecil. Ia seakan menggigil. Suara kucing sayup-sayup di kejauhan. Lelaki itu dalam sujud panjangnya seperti tidak berkesudahan. Pelan-pelan terdengar takbir. Lelaki itu lalu menyelesaikan rukuk paling terakhir, menutupnya dengan salam. Dengan kekhusyukan yang mendalam, lelaki itu menumpahkan lautan zikir bersama sempan sajadahnya. Ia tebarkan benih-benih doa, seketika berubah tunas, lalu menjadi pohon raksasa. Pucuk-pucuknya mulai meraih semesta. Lelaki itu pun dengan tertatih-tatih berih pucuknya. Ia tergesa-gesa hendak menyampaikan halnya kepada Sang Pencipta. Entah apa yang dia sampaikan, lelaki itu seketika itu pun terisak di atas sajadahnya dan mulai membasah begitu menyambut subuh. Sudah beratus subuh dia lalui bersama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Surau hanya dipadati kesunyian. Lelaki itulah imam dan makmumnya. Lelaki itulah nazir dan jamaahnya yang paling setia. Dia tetap bertahan pada hatinya. Selesai merangkai rakaat, ia lanjutkan dengan tugas rutin yang bertahun-tahun telah melewatinya. Ia bersihkan halaman surau dengan sapu lidi yang baru dibuat kemarin. Kali ini tidak meraba-raba. Ia menyapu dengan leluasa. Halaman surau cukup terang dengan pantulan cahaya dari sebuah masjid yang megah yang baru diselesaikan bangunan dan sudah dioperasikan. Senandung baris-baris ayat yang masih terdengar berkumandang di pucuk yang menjuang. Beberapa orang jamaah masih terlihat di sana, berbaring di teras masjid. "Assalamualaikum, angkuh," begitu sapaan yang kerap dilontarkan kepadanya ketika orang-orang melintas di depannya. "Waalaikumsalam, sahabat," dengan senyum khasnya ia menjawab sekaligus bertanya, "Sudah sholat?" "Oh, sudah di masjid itu." Angku Sabah, si lelaki itu mengucapkan hamdalah sambil memperhatikan orang-orang yang menyapanya, menghilang di tikungan jalan. Perlahan ia kemasi peralatan dan memasukkannya ke gudang. Dengan usia yang tidak muda lagi, ia melangkah menuju kamar mandi lepas dengan peralatan wudhu seadanya. Ia bersihkan dirinya dari kotoran tanah yang sempat menempel ketika membersihkan lingkungan surau. Aliran air yang begitu kecil hanya mampu membersihkan tubuh ala kadarnya. Setelah itu Angku Sabah menuju kamar yang menempel di samping surau. Ia kenakan baju gunting Cina hasil sedekah dari anak satu-satunya yang kini menetap bersama suaminya di Jakarta. Istrinya telah lama berpulang, 6 bulan sebelum pernikahan anaknya dengan Hasan, temannya Nurul. Anaknya yang sekarang menjadi pengusaha pakaian baju di Jakarta. Angku Sabah mengasuh sejenak di teras surau yang mulai reot.
bertemankan segelas kopi pahit setengah matang dan rokok daun kegemarannya. Ia nikmati hasil kerjanya, tersenyum-senyum bibirnya ketika seorang anak tanpa sengaja memasuki area surau yang sudah dibersihkannya. Setelah itu pula wajahnya berubah merah ketika sebuah suara menghentak memanggil anak itu. Lebih memerah lagi ketika suara raungan tangis anak itu membahana bersama dengan suara hardikan dan umpatan. Di situ banyak penunggunya tahu, banyak hantunya. Mau kesambet apa? Angku Sabah tercengung. Kalau mau main jangan sembarangan tempat, ngerti? Angku Sabah hanya mengelus dada, menarik napas panjang. Dalam minggu-minggu terakhir ini ia lebih banyak istighfar. Tiap tahajud tak pernah ia lewati. Sholat sunnah beratus kali ia kerjakan. Sudah begitu banyak doa yang ia panjatkan. Berkali-kali kaji yang ia khatamkan. Ayat kursi selalu ia lantunkan. Hantu mana yang berani berdiam? Segera ia kemasi peralatan sholat, termasuk pengeras suara sederhana. Sedekah dari hamba Allah 20 tahun yang lalu. Ia pasang kaset yang melantunkan ayat-ayat suci ke dalam radio tua. Lalu ia melaksanakan sholat sunnah. Tidak beberapa setelahnya suara azan terbata-bata. Suara azan terpatah-patah menandakan sholat zuhur tiba. Suara azan itu semakin terbata ketika suara azan masjid sebelah menimpanya. Lebih terbata lagi ketika menggema suara azan dari puluhan masjid di sekitarnya. Aku menunggu berpuluh menit berlalu. Angku Sabah berdiri, dia kembali sendiri. Ia tegakkan sholat. Sekilas dari sudut matanya terlihat para jamaah datang. Segera mengambil posisi saf dengan berbinar dan semangat. Ia angkatkan kedua lengannya sambil melantunkan takbir. Rakaat demi rakaat telah dia lewati dan berakhir pada salam. Begitu kusuknya Angku Sabah sehingga langsung memimpin zikir dan doa. Setelah menutup doa, Angku Sabah selanjutnya mengarah salam ke jamaah. Wajahnya berupa pucat, mulutnya hanya bisa menganga. Segera ia berdiri setengah berlari menuju pintu surau dan tidak mendapati siapa-siapa. Lama ia berdiri di pintu surau. Setelah akhirnya ia putuskan untuk mencari, Angku Sabah segera melangkahkan kaki. Setelah semua pintu surau ia kunci. Sudah lama ia tidak pergi sekedar melangkah kaki bersilaturahmi. Itu dikarenakan karena selama ia pergi tidak ada yang menjaga surau. Ia tidak takut adanya pencuri atau pendengki. Ia hanya khawatir untuk seandainya ada tamu yang datang mencari. Paling tidak ada yang duduk menunggu untuk mengabari. Tidak sampai 1 jam ia meninggalkan surau. Sayup-sayup terdengar suara gaduh dari arah surau. Betapa terkejutnya Angku Sabah demi melihat orang-orang berlarian membawa air. Lebih terkejut lagi ia mendapatkan asap yang mengepul yang bersumber dari api yang terlihat menjilati surau. Sontak saja Angku Sabah berlari ke arah surau. Entah kekuatan dari mana yang mendorongnya sehingga ia begitu cepat berlari. Tidak melihat lagi ke kiri atau ke kanan. Menembus kerumunan orang-orang yang sibuk memadamkan api agar tidak melebar. Menyambar masjid yang tidak begitu jauh dari surau. Orang-orang terkesima melihat Angku Sabah yang tengah melakukan aksi penyelamatan peralatan sholat tua yang pernah disedekahkan. Dan terkesima lagi ketika sebuah balok kayu yang terbakar tumbang kemudian jatuh menimpa Angku. Orang-orang segera menolongnya, membopongnya ke tempat yang lebih aman, memberikan pengobatan sederhana dari alat pengobatan sederhana. Yang terakhir diselamatkan Angku Sabah sebelum ditimpa balok yang terbakar. Angku seketika pingsan. Angku Sabah siuman. Pelan-pelan ia buka matanya. Ia menetapkan ke sekelilingnya. Semua kelihatan putih-putih, termasuk pakaian yang membalut tubuhnya. Ia mencoba mengingat-ingat, butiran air mata menitik. Sejuta penyesalan menyelimuti pikirannya. Dalam keadaan terisak, ia tutupi wajahnya sambil memohon berjuta pengampunan. Ayah sudah bangun. Seorang perempuan muda masuk. Ia duduk di samping Angku sambil mengaduk-ngaduk bubur yang dibawakannya. Makanlah dulu, istirahat saja. Dokter mengatakan kondisi ayah akan pulih jika banyak-banyak beristirahat. Angku hanya diam. Setelah
Nurul mohon ayah tinggal dengan kami di Jakarta. Ayah mau kan? Bagaimana dengan surau? Ayah sudah tidak usah pikirkan lagi surau itu. Lagi pula surau itu sudah rata dengan tanah sekarang. Apa? Angku Sabah meronta. Segera berdiri ia berlari. Ayah tunggu! Angku Sabah terus berlari. Ia tidak peduli dengan teriakan-teriakan yang mengejarnya. Ia berlari-lari dengan sangat kencang. Entah kekuatan dari mana yang datang sehingga orang-orang tidak mampu meraihnya. Beberapa meter lagi yang sudah hampir sampai, jika saja ia tidak menabrak sepeda yang melintas di depannya. Angku Sabah terjungkal. Ia terjatuh bergulung-gulung dan terhenti ketika kepalanya membentur dinding pembatasan jalan halaman masjid. Jamaah yang masih berada di masjid segera memburu. Ayah! Hasan menantunya yang lebih dahulu tiba meraihnya. Ayah, ayah, ayah. Mulutnya terkatup begitu saja. Seketika terdiam 1000 bahasa. Nurul anaknya memerut erat seketika jeritan membahana. Lelaki yang berdiri di antara rumah dan mimbar pada taman, di antara taman-taman di surga, berdiri atas gundukan tanah, bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikannya naik ke atas mimbar kayu. Laksana unta yang menangis ketika anaknya lalu lelaki itu memeluk dan berkata, mana yang engkau pilih, hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga? Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing putih mati, hanya tercium aroma wangi. Terima kasih.